Semangat pagi. Pagi. Mulai scoreboard kita hari ini pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan WG itu menurunkan ARDS untuk channel CAM dari 25 hari menjadi 23 hari, channel Sabis dari 26 hari itu tetap menjadi 26 hari, untuk channel DC itu dari 10 hari menjadi 9 hari. Oke, untuk lab misi pertama boleh sampaikan oleh admin sales, silakan. Sekalian untuk komitmennya. Oke, saya akan memasukkan scoreboard admin sales di mana WG menurunkan ARDS karena CAM dari 25 hari menjadi 23 hari, channel Sabis dari 26 hari tetap menjadi 26 hari, channel DC dari 10 hari menjadi 9 hari. Lab measure yang pertama memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal level 1 sejak diterima dari admin gudang Saksepari 100%, Senin 1 hijau semua. Lalu lab measure yang kedua melakukan input upload PO Prime GT dan kamus 100% setiap hari, Senin 1 untuk hijau. Untuk minggu lalu tentang retur reject Sabis dan CAM untuk Agustus dan September, nilai PPN masih Rp35.125. Ini udah mau closing di tanggal 24. Ini gimana jadi progresnya? Susuyannya nggak ada respon ya Pak. Ada nomor ini nggak? Nomor orang Sujuya Medan ya? Iya, langsung ke Susuyan Medan, Japri juga bagian pajak. By apa? WA atau apa? WA, email juga udah dibantu sama Mbak Riki juga, nggak ada respon. Nggak ada respon ya, gimana? di telepon nggak diangkat, di WA nggak Nah, di nge-WA-nya gimana bahasanya? Bahasa nge-WA-nya gimana? bahasanya Cara ngomong, cara nge-WA-nya lah ke mereka gimana? caranya ini Pak. Yang Nah, bulan kan mau delapan, udah di betul, WA ya. ya, bahasamu nge-WA orang Sujuya gimana maksudnya? Ini apa ada kendala di bulan 8 ini Bu untuk retur reject. Kalau ada kendala mohon diinfokan. Kenapa? Kok bahasanya ada kendala? Harusnya enggak dong. Ini ada retur yang diberikan dari retur, harusnya gini bahasanya. Itu Ini yang ada pertama Pak. Yang pertama kayak gitu kan. Nggak ada respon, setiap hari nggak ada direspon. Yang kata akhirnya Bu mau direspon Bu, ada kendala di mana, kalau ada diinfokan seperti itu Pak. bukan maksudku gini. Jangan bilang kendala ini, kan mereka sebenarnya udah paham kan, ini retur ini kan harus dilaporkan tuh. Ya maksudku diinfokan ke mereka itu bahasanya ya keterkaitan untuk retur ini kita nggak bisa nunggu lama. Jadi kalau mereka nggak mau ya langsung to the point aja, jangan apa ya, jangan ngomongin tak kemana-mana, langsung to the point aja. Ini kalau memang nggak bisa dibuat pelaporan, kita akan buat terbitkan faktur pajak reject, udah gituin aja langsung. Karena ini kan kita udah melakukan pembayaran ke ini pelaporan ke apa ya, ke inilah ke bagian pajak pemerintah pembayaran. Jadi kita nggak bisa kalau memang apa akan kita buat faktur langsung digituin aja. Kalau nggak ada respon jangan siapa aja ini 4 hari sekarang tanggal 24, 7 hari lagi nih kita closing. Yang bulan 8 itu aku mau harus clear bersih. Nah bulan 9 itu sambil di follow up, kalau bisa sekalian bulan 9 juga bersih ya udah oke. Nah tapi bulan 8 itu wajib hukumnya ya, akhir bulan harus bersih ya. Pokoknya gimana caranya biar dia ngerespon langsung to the point aja, nggak usah ya gimana lah caranya biar dia ngerespon ya. Dia kan sebagai tim pajak pasti akan mikir itu apa namanya terhadap regulasinya pemerintah. Ini kan kita udah setor ke negara, bahasanya itulah udah kita setor ke negara. Kalau memang nggak ada pelaporan dari PK ya kita buat faktur pajak pengganti, artinya kita nggak akan menyetorkan full faktur pajak yang dilaporkan di bulan ini. Bahasanya gitu aja poinnya mereka. Bisa kan? Bisa clear di bulan apa ini? Dikejar tiap hari. Tapi udah ada nomornya kan? Udah. Kalau belum aku biar aku minta ke OTC Medan. Udah ya. Soalnya tadi aku meeting OTC Medan bilang Sujuya Medan itu nggak pernah sampai segininya nih, mundur lama-lama nih, sampai lewat sebulan lah istilahnya, nggak pernah. Sujuya itu memang responnya lama, tapi di atas tanggal 20 mereka udah kelar di bulan itu juga tuh, yang Sujuya. Jadi OTC Medan yang ngomong soalnya. Kenapa
Nah itu makanya tadi gunanya. Tapi nomornya ada tadi masuk centang 2 tuh gimana? Atau di telepon masuk nggak? Centang 2 Di telepon masuk. di telepon masuk nanyakan. Yes. Oh, di minggu ini nanti aku minta deh nomornya lagi. Pasti minggu ini harus keluar itu. Ya. Ya, Pak. Oke, sekian dari Admisos, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard admin filling dengan lead measure, scan letter dan DN claim sebanyak 200 dan bon merah sebanyak 100 lalu submit ke DMS. Untuk Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Untuk komitmen minggu lalu itu scan letter subdis totalnya 10 dokumen dan rekur tira week 1 week 2 total 77 dokumen udah, dan Pak udah diupdate ke GSIT. Untuk komitmen minggu ini itu scan rekur tira week 3 week 4 Oktober. Sudah dia di sini kan? Yes. Udah. Siang aku soalnya meeting ini, meeting banyak. Udah. Bahas DNS. Baik. Sekian dari admin filling, terima kasih. Baik, saya akan membacakan scoreboard intensity dengan list yang pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur PPPRGT berdasarkan prinsip warehouse maksimal H plus dan tanggal potong 100%. Itu hijau tercapai dari Senin. Episode yang kedua melakukan konfirmasi semua penggunaan bayar H plus 1 DA faktur pembalikan transfer 100% bukti laporan konfirmasi ada juga hijau tercapai dari 1. Untuk komitmen minggu lalu pola tagihan senilai 590 juta itu sebagian besar udah clear Pak. Ada satu toko yang toko tuti ada di buku. Putih yang 100 ribu. Yang lain udah habis semua. Telaga suci itu Telaga suci udah dibayar kemarin, cuma belum disetor ada. itu sales belum nyetor itu alasannya apa sih? Kemarin Pak MJ sempat nanya loh tuh. Aku nggak tahu cabang kanvas mana yang bermasalah sampai Pak MCR ngangkat ke WAG-nya OTC. Jadi dia nanya apakah memang benar penyetoran ke BRI itu selalu ngantrinya panjang. Nah aku nggak bisa jawab. Tujuannya nggak ke aku, ke all OTC, cuman nggak ada yang berani ngejawab tuh. Nah itu bisa jadi ada cabang yang kena kasus atau apa nggak tahu lah. Nah aku pengen tahu dari mereka ada reason nggak? Kalau Kenapa? dari sales siapa tuh, kalau si Yogi kan katanya dia kalau dia nganpas tuh dari titik yang nganpas BRI itu jauh. Dari jauh. Ya, kalau dia ke BRI restoran dulu nanti EC-nya nggak terkejar. Dia target EC katanya 20 sehari. Terus kalau si Wahyu kayak gitu juga. Kalau si Faisal juga kayak gitu kan. Nama-nama di setor kok di luar kota. Yang Danone doang tuh. Titik jauhnya itu kalau bukit sih tahu nggak ada yang jauh-jauh deh. Kecuali kalau dia udah ke arah di Agam ke bukit jauh ya. Lumayan kan? Ya kan? Nah, kecuali kalau dia titiknya nginapnya di Agam, sedangkan dia nginap di bukit terus kan? Nah di bukit itu nggak jauh-jauh. Paling Kayaknya mungkin mereka juga bangunnya kesiangan juga kali Bang. Atau gimana tuh? enggak, kalau itu udah beda case itu. Kalau itu kan memang udah ke apa namanya? Kedisiplinan kan? Sekarang teori sampai dia setoran baru ke proses. Enggak, itu harus diangkat yang kayak gitu tuh. Karena jangan sampai nanti jadi timbul hal. Udah ngomong juga ke ASC-nya, nanti seminggu doang berubah, besoknya udah mulai lagi kayak gitu. Nanti gini aja kita dorongin aja kalau memang mereka kayak gitu ya aku minta dikasih SP nanti. Aku ngomong ke Bu Betty tuh kalau nggak ada perubahan biar Bu Betty ngomong ke RSA-nya Ya juga. udah hari Kamis aja belum lagi disetor IPA dari Senin sampai Rabu. Sekarang dulu. Yang dalam mestinya kan kalau aku langsung ngomong ke Pak Akmal kan nanti kayak kesannya ngelangkahin Pak Bobe dulu. Makanya Pak Akmal tuh udah pernah ngomong kalau sales-sales yang bandel kira-kira sih nggak ada apa feedback langsung aja ke aku Jo gitu Pak Akmal. Cuma kan aku dulu ke SC. Tapi kayak gitu juga seminggu berubah nanti ke depannya nggak lagi. Nanti aku dorong dari HO aja terserah Ki. Tapi sih kalau aku sih pengennya dikasih SP sih. Nanti kayak gitu. Nanti dipantau juga, jangan sampai ada jadi potensi fraud itu. Uang nggak di store. Itu kalau tahu pancer itu kena atas semua itu. Kena ini semua. Termasuk inkaso ini mana inkasonya nggak ada monitoring ini. Sebelum makanya itu bilang itu harus ada bukti. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba seperti itu ada bukti dari KW itu udah follow up, udah info ini harus store tapi ditekannya memang enggak ya nanti
bolanya ke mereka. Gitu aja. Ada buktinya kan? Dari WA-nya. WA kan aja terus. Cuma kadang kalau di WA tuh jawabannya udah resign aja lah, aku pusing gini ya sih Iya, kerjanya. udah biarin aja. Udah biarin aja. Itu dia kalau dia ngomong kayak gitu harusnya KSC-nya dong. Ngapain dia ngomong sama kamu? Sekian dari kasus Siti, terima kasih. Iyalah, kalau dia ngomong kayak gitu KSC ya. Baiklah, saya akan bacakan scoreboard dari taksi ada hal yang pertama, yaitu melakukan penyantaran serta uang tunai berupa satu dari tanggal terima dan serta bulan tepat waktu sesuai tanggal yang ditentukan. Tetap bulan terkenal atau masuk setiap hari, Senin sampai Jumat di semua. Yang kedua yaitu menyerahkan berdua atau bukti hapus nol dari tanggal sektor ke inkaso lengkap dengan jurnal termasuk setiap hari, Senin sampai Sabtu di semua. Komitmen kemarin saya menerima duit juga bos keluarga. Kemudian minggu sekarang tinggal rekap SPH dan menyelesaikan penelitian ini. Nanti sekalian cek yang itu ya, yang AC itu. Tadi aku cek cuma yang naik 9 juta tuh. 6 juta lagi yang belum dinaikin. Masih apa? Nanti masukin Miro-nya, masukin nomor vendor aja, nanti langsung keluar auto keluar semua itu harus. Dari Terima kasih ada saya kasih. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard dari admin dengan admission pertama mengirim report PP2 dan TM atas ketemukan yang belum diproses oleh admin setiap minggunya dari instansi. Mission kedua meminta kelengkapan dokumen, potongan promo atau diskon on faktur maksimal plus 1 dari outlet TM dan analisa 100% ada dari Senin sampai Jumat. Komitmen kemarin itu menyelesaikan Pro sampai 175 juta, ini masih sisa 60 juta lagi Pak, revisi kwitansi karena nggak ada materi. Masuk ke komitmen minggu sekarang. itu diingatin ya, jangan sampai Sabtu mereka pulang belum ada juga revisi. Lanjut ke scoreboard inkasokam dengan admission pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan debtur WFRKAM dan penarikan tiket warehouse maksimal plus 3 setiap tanggal potongan 100% ada dari Senin sampai Kamis. Admission kedua melakukan impersonation income untuk tepat waktu semua waktu maksimal plus 2 atau tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100% ada dari Senin sampai Jumat. Komitmen kemarin itu kalau TGN Citra ada itu tagihan Oktober minggu kemarin itu 641 juta, ini belum kelar Pak, masih sisa 539 juta sampai akhir bulan. Masuk ke komitmen minggu sekarang. Demikian scoreboard dari admin dan Kasokam, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard dari admin Parma dengan episode yang pertama melakukan proses faktural lengkap plus 1 pada minggu ini tercapai semua, dan untuk episode yang kedua melakukan konfirmasi semua outlet gagal bayar hak plus 1 di akhir waktu kembali ke inkaso juga 100% juga tercapai semua. Untuk komitmen minggu lalu Pak masih ada 3 BPS dari LPSK yang belum Punya bayar. di siapa BPS? Semuanya Pak, ada Ismail, ada Pak. 9 tadi total. Totalnya 3.200.000. Enggak, total bidannya BPS-nya ada 93333. Bukan. 3 BPS berarti masing-masing 111. ya. Terus Itu sampai dengan hari ini ya? ya. Berarti bayarnya plannya janjinya Plannya Jumat besok. bayarannya. Kemarin aku udah ngomong sama mereka biar minggu depan gak kejar-kejar ya diselesaikan semua di minggu aja. Ya, untuk sampai hari ini tinggal 52 juta lagi Pak. Untuk di komitmen ini yaitu membawa kembali BPS 22 dapat pemilihan 132 juta. Sekian dari admin Parma, terima kasih. Baik, saya akan bacakan scoreboard dari kolektor dengan letter yang pertama itu melakukan tiket faktur sesuai di awal setiap hari 100% dari Senin sampai Sabtu itu jual semua. Dan letter yang kedua itu melakukan penagihan sesuai DI setiap hari 100% dari Senin sampai Sabtu itu jual semua. Dan komitmen minggu kemarin dari 4 budiman yang janji Pak udah selesai 3 dan masih gantung budiman Kurenji. Dan untuk komitmen sekarang masih ke budiman Kurenji senilai 97 jutaan. Jadi dipastikan Budiman Kuranji yang 14 dulu dibayar kan?
itu wajib itu yang tanggal itu dan tanggal 14. Sisanya sambil di follow up sampai dengan akhir bulan. Tapi yang prioritas yang di rutin 14. Iya. Tadi juga ada minta bantu sama Pak Ian tuh. Coba ingatin lagi besok lagi ke tokonya. Tadi aku udah ngomong juga ke ASC-nya. Iya. Katanya dia lagi meeting kan sama Budiman hari ini kan. Besok pagi ingatin lagi Kuranji mana nih bukti transfernya. Gitu aja. Oke. Demikian scoreboard dari Kolektor. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan scoreboard dari admin sales. Dengan admin yang utama itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal 1 tidak diterima dari 15 per hari 1% yang terkait dari Selasa. Kemudian admin yang kedua itu melakukan input upload untuk yang kanvas itu Senin sampai Sabtu dicapai semua. Untuk yang itu reject GT itu udah dan semua Pak yang bulan September ada gantungan yaitu komitmennya itu proses dan untuk yang bulan Oktober yang sekarang. Itu udah nggak ada gantungan right reject lagi sama faktur pajak reject udah nggak ada lagi, clear semua kan? Iya, betul. Berarti sisa yang setuju ini aja. Iya. Demikian dari penjelasan. Kita closing apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis kita udah scoreboard di akhir bulan. Oke, paling tambahan ini kita closing hari Kamis. Jadi masih ada waktu sekitar 7 hari, dikurang hari Minggu libur 6 hari lagi. Itu tolong dicek nanti air OD ya, Pharma, GT aja ya. Pastikan dibayar semua. Untuk bulan ini yang pasti masuk OD itu KAM. Kenapa? Carrefour-nya. Carrefour itu kemungkinan sampai 25 juta ya OD di akhir bulan. Nah, jadi biar di inkasonya dia jangan jadi juru kunci, berarti yang harus dijaga itu GT-nya. Nah, ini aku nggak tahu subdis ini masih ada kurang top up itu sekitar 100 juta, tapi harusnya sih sampai dengan akhir bulan dia akan clear itu harusnya ya subdis. Jadi KAM itu udah nggak masuk, setidaknya subdis itu juga harus masuk atau salah satunya atau GT juga masuk. Jadi GT sama subdis harus masuk biar jangan jadi juru kunci. Karena kalau sempat KAM nggak masuk, GT-nya nggak masuk, ya udah masih jadi juru kunci untuk di bulan ini. Jadi dipastikan GT dijaga ya. Kalau subdis ini aku masih ngejar itu karena kekurangan top up itu sekitar 100 juta. Kalau itu sih masih positif akan bersih nggak akan OD. Jadi GT-nya nanti ya. Kalau kami itu udah positif nggak masuk di bulan ini karena Carrefour. Ini kita ngomongin untuk kontes nih. Kalau untuk ujian nanti udah beda lah. Tapi yang perlu dijaga biar jangan jadi juru kunci itu. Ya untuk yang di kasir nanti paling biaya nanti dipastiin nanti sisa dana di CMB setidaknya di atas 10 juta lah 15. Ada sih retur tuh aku masih males bayarnya sebenarnya JSA itu karena dia belum top up juga kan. Tapi JSA itu dia transfernya kemana ya rekening apa? Dana mana? Iya. Tapi cuma 10 juta itu bisa juga untuk nambahin top up dia. Jadi aku proses aja itu berarti. Soalnya mungkin banyak lebih, Pak, cuma lebih banyak lebih kan dari Iya. 4 juta 3 juta. Nih, jadi tiap minggu dia lebihnya 4 juta, cuma dikit kepakainya. Iya. Karena Karena pasaman nggak ada lagi. Bukan pasamannya, memang salesnya sih. Iya, sales juga. Itu kan memang udah kita kurangin kemarin pesanan itu. Memang salesnya masih dikit, jadi mobil itu pengiriman ya cuma satu dalam tiap hari jalan itu. Biasanya kita hampir tiap hari itu dua terus dalam mobil ini cuma satu, tambah lagi yang lain itu. Iya, salesnya cuma dikit, makanya enggak. Termasuk sama kayak bongkar muat dan segala macam itu kan enggak banyak jadi. Biasanya mobil keluar kota itu kan bisa 4 kali sebulan, 4 kali sampai 5 kali. Baru ini kan Ini baru kedua. Nanti
tiga sama pesisir kemarin. Pesisir sekali, ke ini kedua, ketiga. Biasanya kan 5-6 kali. Karena sekali jalan tuh bisa 1 juta tuh BBM sekali jalan. Makanya itu karena salesnya kecil. Tapi memang seharusnya kayak gitu, jangan sampai salesnya kecil biayanya besar, itu jadi pertanyaan gitu. Jadi cash flow-nya kan minus jatuhnya. Ya, itu aja mungkin tambahan untuk scoreboard kita di hari ini. Untuk komitmen tadi yang disampaikan dipastikan clear ya sampai dengan akhir bulan, terutama untuk yang return check ini dan aerobik. Oke, sekian untuk kita di hari ini. Terima kasih, semangat pagi. Pagi.